observasi dengan tujuan agar yang kegiatan observasi nanti di kelas gitu dalam melakukan kegiatan pembelajarannya itu akan lebih siap, lebih percaya diri gitu Ibu ya, dengan berbagai hal gitu setelah kita membahasnya gitu ya Bu ya pada kegiatan ini. Kemudian dalam kegiatan pra-observasi ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu gitu ya. Boleh ya Bu ya. Ya baik Ibu, mana pertemuan pertanyaan pertama ini dalam pembelajaran ini ya Bu, Ibu akan menerapkan tujuan pembelajaran seperti apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di kelas nanti yang akan dicapai oleh murid adalah murid mampu menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila secara reflektif dan melihat praktek seperti itu. Praktek seperti apa? Praktek bernegara yang ideal atau yang belum ideal. Jadi biar anak-anak tuh paham, oh ini praktek bernegara yang ideal dan ini yang tidak ideal dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Karena kan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya ada dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja anak-anak tidak tahu akan hal itu, kurang memahami perihal itu. Jadi pengen itu biar anak itu mampu dalam hal itu. Jadi materinya tentang penerapan Pancasila gitu ya Bu ya, nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, dari ideal dan ideal gitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu ini untuk area pengembangan Bu, apa yang Ibu ingin kembangkan dari murid itu seperti apa? Saya akan lebih menekankan pada keterampilan murid Bu, karena kan murid akan melakukan aktivitas dalam menemukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi langsung menemukan ya Bu ya dalam prakteknya gitu. Kemudian dalam kegiatan pembelajaran nanti Bu, Ibu akan menerapkan model pembelajaran seperti apa? Dalam pembelajarannya sesuai dengan rancangan pembelajaran yang saya buat, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL Ibu. Jadi problem based learning ya, pembelajaran berbasis masalah gitu ya Bu ya. Nanti dalam kegiatannya itu pasti ada langkah-langkahnya Ibu atau sintaknya dalam kegiatan tersebut. Iya betul Ibu. Kemudian Bu, strategi pembelajarannya Ibu akan menerapkan strategi seperti apa? Untuk strategi pembelajarannya itu nanti saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam diferensiasi konten, saya akan memakai konten dari sumber berbeda sesuai dengan gaya belajar murid. Misalnya video pembelajaran, buku cetak, maupun sumber media sosial lainnya. Kemudian untuk diferensiasi proses, saya akan mengelompokkan murid dengan anggota kelompok yang heterogen, sehingga akan mudah melengkapi dalam kerja sama kelompoknya seperti itu Bu. Nah, kalau untuk diferensiasi produk, saya akan menugaskan kepada murid suatu karya atau hasil kelompok sesuai dengan minat murid, dapat berbentuk teks, video, mapping map, dan lainnya tentang penerapan nilai-nilai Pancasila seperti itu Ibu. Jadi strateginya pembelajaran berdiferensiasi semua dilakukan ya Bu ya. Ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses dan produk ya Bu ya. Betul Ibu. Bagus Bu. Kemudian pertanyaan berikutnya Bu, untuk penilaian Bu tentang evaluasi pembelajarannya itu seperti apa ya Bu? Oke, untuk penilaian yang saya lakukan nanti ada tes tertulis dari hasil belajar murid. Lalu saya juga akan melaksanakan penilaian sikap, karena kan nilai-nilai Pancasila itu berdasarkan dari sikap gitu. Makanya saya akan melaksanakan penilaian dari sikap dan keterampilan dari berdiskusi pada kerja kelompok seperti itu Ibu. Jadi ada penilaian
pertanyaan berikutnya Ibu, pada saat observasi nanti gitu, kelas apa yang menjadi sasarannya, kemudian waktu pelaksanaannya itu kapan Ibu? Untuk sasarannya itu kelasnya nanti di kelas 11 MPLB dan untuk waktunya itu pada hari Rabu di jam pagi Ibu, jam pertama seperti itu. Jadi di kelas 11 Ibu ya? Ya. Nanti hari Rabu jam pertama. Baik Ibu, mungkin pertanyaannya sementara cukup ya Bu ya, karena nanti saya pantau gitu dalam kegiatan pembelajaran observasi nanti, pembelajaran kegiatan Ibu itu nanti saya observasi ya, semoga dalam pembelajaran nanti Ibu optimal dalam pelaksanaannya, lancar, kemudian pengembangan juga berjalan secara maksimal juga gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sampai bertemu dalam kegiatan observasi nanti gitu ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian saya itu akan menyampaikan juga Bu, setelah observasi nanti kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi itu. Kita akan ketemu lagi setelah observasi ya Bu ya, setelah hari Rabu gitu. Sampai baik, makasih ya Bu ya, Bu Mara. Sama-sama ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ya. Sebelumnya masih ingat nggak pelajaran sebelumnya tentang apa? Tentang wawancara tentang penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ya, dibuka PDF-nya. Karena nggak ada buka ya, buku yang ibu kasih halaman 31. Dibuka di buku HP. Biar nggak salah. Dibuka ada nggak? Ada.
A, masih A. Nilai dasar suatu nilai yang bersifat dan tetap terlepas dari perubahan ruang dan waktu. Nilai dasar ini merupakan prinsip yang kebenarannya bersifat absolut dari segi kandungan nilainya. Maka nilai dasar yang berkenaan dengan eksistensi sesuatu mencakup cita-cita, tujuan, kataan, dasar, dan ciri khasnya. Nilai dasar inilah yang telah ditetapkan oleh para pendiri bangsa, sehingga Pancasila disepakati sebagai dasar negara. Ketika Soekarno mengatakan bahwa Pancasila itu digali dari tradisi luhur dan perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme, maka yang dimaksudkan adalah nilai dasar itu. Nilai dasar itu berbunyi 5 sila dalam Pancasila. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh umat, serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perhatikan, lihat ya, nilai dasar. Nilai dasar itu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Oke, apa yang dimaksud abstrak dan tetap? Abstrak berarti tidak ada lagi, cuma itu aja ya. Nilai dasar Pancasila. Ya, dan yang dimaksud tetap yaitu tidak bisa diubah walaupun apa di sini? Walaupun terlepas dari pengaruh perubahan ruang dan waktu. Oke. Mau nanti tahun berapa gitu kan, zaman apa, Pancasila tetap ada 5. Yang pertama Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Rakyat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah dan perwakilan. yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, sekarang lanjut yang B, baca dulu. Sebelahnya Ungu. Nilai fundamental yang bersifat berdasar nilai tersebut merupakan tujuan dari kalian Pancasila perubahan kinerja kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Nilai fundamental ini harus disesuaikan dengan tuntunan zaman dan waktu cerita berdasarkan pada nilai Nilai yang dasar. dijabarkan bisa dilakukan secara kreatif dan dengan segala bentuk-bentuk dalam mewujudkan semangat yang sama dalam batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu dari kandungan nilainya. Maka nilai itu dan merupakan kebijaksanaan strategi organisasi sistem rencana program bahkan proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Siapa aja yang mau lanjuti? Lembaga negara yang Lembaga berwenang. negara yang berwenang mengisi nilai instrumental ini adalah MPR, Presiden dan DPR. Oke, perhatikan ya. Nilai instrumental. Nilai instrumental yang bersifat kontekstual. Apa itu kontekstual? Secara tertulis ya, konteks. Oke. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila. Oke. Berupa arahan kinerja dan untuk kurun waktu tertentu dan untuk kondisi tertentu. Oke. Yang dapat diambil kalian nih, kan tadi udah dibaca tuh nilai instrumental. Kira-kira di pikiran kalian tuh nilai instrumental tuh yang seperti apa contohnya? Ya, diatur oleh MPR, pihak yang berwenang seperti presiden, DPR. Contohnya apa? Ya, nggak tahu? Ya, betul. Seperti Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Undang-undang itu penjabaran dari Pancasila secara kontekstual dan bisa berubah sesuai zamannya ya. Oke. Semisalkan tahun 2025, 2026 begitu kepemimpinan baru, maka undang-undang pun bisa saja berubah, ada yang baru seperti itu. Oke. Selanjutnya yang C, Meilani. Saya temannya ada, maka pekerjaannya apa? Siswa. Nama contohnya nama ibu kamu. Iya. Siapa
kamu wawancara ini, kamu dapat 2. Begitu pun kamu wawancara ini dan ini, kamu dapat 2 juga. Itu kok Mei ya wawancara lainnya. Oke, seperti itu. Tahu namanya siapa? Tulis kerjanya apa? Oke, paham nggak? Iya paham. Sudah puyon. Belum ya, ini gimana? Oke, ini ya, jadi wawancara juga. Analisis nilai dasar, yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang maha esa. Nilai instrumen
Tidak. Apa ada kendala? Tidak. Oke. Maka kesimpulan dari yang tadi kalian buat itu apa? Yang pertama, kita tahu kalau perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari itu diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang itu mengambil dari nilai Pancasila seperti itu ya. Maka jika perbuatan yang kita lakukan tidak sesuai dengan undang-undang, maka akan ada hukumannya seperti itu ya teman-teman. Oke. Selanjutnya apa dulu? Maaf. Teman tadi kan sudah melakukan semua pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Apresiasi untuk kalian, tepuk tangan semuanya. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang studi kasus. Maksudnya studi kasus itu kita mengambil berita, maka berita itu akan kita bedah sesuai dengan Pancasila kah atau melanggar undang-undang beberapa kah? Untuk minggu depan kita belajar itu. Mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dalam hati. Mulai. Selesai? Mungkin itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan kegiatan observasi ya Bu ya. Ini tujuan kita akan melakukan praktik coaching pasca observasi itu. Baik Ibu, kita akan melakukan kegiatan ini dengan tujuan membicarakan berbagai hal, terutama tentang pelaksanaan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Kemudian beberapa hari lalu juga kita melakukan observasi itu di kelas 11 LB ya Bu ya. Dalam kegiatan observasi itu Bu yang dilakukan ada beberapa hal yang sudah saya catat selama kegiatan langsung. Boleh saya sampaikan Ibu? Baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Yang pertama, bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran observasi yang terutama ada sayanya gitu Bu. Gimana Bu perasaannya? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah sudah sangat senang ya karena bisa mencoba hal baru gitu dengan didampingi oleh guru lain dalam mengajar seperti itu. Pastinya ada gurunya sedikit gitu karena kan dipantau ya, mungkin anak-anak juga ada beberapa yang masih malu juga karena dilihatin oleh guru yang lain gitu kan, sehingga selalu diam jika ditanya seperti itu, maka harus didekati. Kebetulan saya juga belum pernah mengajar di 11 MPLB Bu ya, dari kelas 10 sampai kelas 11 itu ada jadwal. Kira-kira apa ada yang belum lengkap dilaksanakan Bu dalam belajar itu? Mungkin kembali seperti yang tadi yang saya sampaikan, karena adanya guru lain yang mendampingi gitu, jadi yang merasa kurang lengkapnya anak-anak malu-malu sehingga proses pembelajaran tuh kuning seperti itu. Padahal kan kita tuh memancing keaktifan di kelas gitu kan, cuma karena ada guru yang memantau, anak-anak juga jadinya malu dan agak diam seperti itu. Padahal ada guru yang belum pernah mengajar di kelas kita gitu kan, atau tidak ada gitu ya. Padahal mah setiap harinya gitu, misalkan sama saya itu setiap pembelajaran saya selalu aktif, saya selalu pancing satu persatu seperti itu. Tapi ketika ada guru saya tanya malah diam, harus ditunjuk dulu baru menjawab. Iya. Kemudian berikutnya kita ulang kembali Bu, bisa Ibu ceritakan kembali bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu pada saat observasi. Proses pembelajaran yang saya lakukan mungkin sudah semuanya saya sampaikan
juga ada beberapa anak yang telat sehingga menghambat proses pembelajaran, menunggu dia duduk, menyiapkan buku seperti itu. Jadi kayak menunggu sejenak, berhenti sejenak seperti itu sih Bu. Iya, di catatan saya juga Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran juga, rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat yang saya lihat juga sesuai gitu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya pada waktu itu ya. Ya, kemudian kontennya juga ada beberapa ragam ya Bu ya untuk penyampaiannya. Kemudian Ibu pada saat itu juga melakukan diskusi ya Bu ya. Betul. Dalam proses diferensiasi prosesnya gitu ya Bu. Baik Ibu. Kemudian model pembelajarannya PBL pada waktu itu ya Bu ya. Betul, betul Ibu. Problem based learning ya Bu ya. Pembelajaran yang berbasis masalah. Berikutnya di catatan saya juga dari persiapan pra observasi kemarin ketika kita berwawancara dengan Ibu sudah ada langkah-langkah pembelajaran. Kemudian Ibu ini yang pertanyaan berikutnya yang ingin saya tanyakan itu yang setelah perasaan Ibu gitu ya Bu ya. Kemudian proses pembelajaran juga gitu. Apa nih hambatan yang terjadi menurut Ibu pada proses pembelajaran tersebut? Ya, mungkin sudah saya singgung tadi di jawaban proses pembelajarannya Bu. Hambatannya itu mungkin ada anak yang telat sehingga diganti sejenak. Lalu pas pembagian kelompok tuh Bu, anak-anak tuh biasanya suka aku maunya kelompok sendiri aja Bu, nggak mau dibagi dengan saya sehingga menunggu gitu. Kan semisal dibagi dengan saya kan gampang, cepat gitu, atau entah sebaris atau berhitung 1, 2, 3. Kalau dengan saya itu anak-anak kayak cari-cari kayak gitu, maksudnya kayak narik kursi ke sana ke sini kayak gitu. Itu sih mungkin hambatannya sehingga menunggu waktunya tuh agak kepotong di situ. Artinya keterlambatan itu ya Bu ya. Bagian kelompok yang ininya tuh dibagi sendiri seperti itu. Pengen dengan soulmate-nya gitu misalnya atau gengnya gitu ya atau yang akrabnya gitu ya Bu ya. Kemudian hambatan apa lagi nih Bu yang Ibu rasakan misalnya tentang sumber pembelajaran atau apa? Kalau sumber pembelajaran kan sesekali saya untuk membebaskan anak mencari informasinya dari mana saja ya. Anak-anak tuh kadang tuh ibu nggak ada wifi-nya kayak gitu. Ya terus gimana dong, ibunya nggak ada kuota bukan gitu. Ya sudah, kalau nggak ada berarti ikut ke temannya, maksud mencari bersama dengan temannya seperti itu. Aku kasih tahu mungkin anaknya itu dari jaringan wifi yang tidak maksimal atau anak-anak yang nggak ada kuota kayak gitu. Padahal kan informasi sekarang kan mudah dicari gitu dengan handphone saja gitu. Makanya saya membebaskan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi kendalanya di jaringannya itu ya. Jadi dari keterlambatan, kemudian kurang stabil gitu ya. Kemudian kemauan anak juga kita harus itu memfasilitasi. Jadi hambatan-hambatan tersebut nih apa nih rencana aksi Ibu selanjutnya untuk mengatasi solusi dari hambatan tersebut? Apakah Ibu akan memperbaiki cara pembelajarannya atau mencocokkan model pembelajarannya lagi untuk variasi ke depannya? Bagaimana? Mungkin untuk mengurangi hambatan yang tadi karena banyaknya anak yang telat gitu. Mungkin saya akan, kalau kita menerapkan ini Bu, kontrak belajar ibarat seperti itu, agar anak-anak bisa tepat waktu, sehingga yang tidak tepat waktu kita kasih konsekuensi seperti itu. Ya memang tidak berat konsekuensinya karena kan untuk anak SMK gitu. Yang penting anak-anak itu mau disiplin dulu tuh Bu, seperti itu. Lalu kalau untuk agar tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran yang diberikan, mungkin ya karena biasanya itu nggak ada wifi, saya setiap masuk kelas harus sedia kuota dulu untuk memudahkan anak-anak mencari informasinya. Biar ibu nggak ada wifi, ibu nggak ada kuota, dah nggak usah ikut nih pakai wifi ibu seperti itu, maksudnya agar tetap berjalan dengan lebih baik tuh Bu, tidak menghambat waktu seperti itu. Karena kan cuma 2 jam ya Bu, cepat gitu kan. Dengan ribut seperti itu waktu tuh sudah kepotong beberapa gitu kan. Kalau kita sudah persiapan, anak-anak bisa mengikuti dan waktu pun maksimal. Luar biasa diikuti ya, berani berkorban gitu ya untuk proses pembelajaran yang lebih baik.
ada beberapa ya Ibu yang sesuai dengan apa yang Ibu ungkapkan gitu ya. Nah, kemudian Ibu untuk merencanakan solusi gitu ya Bu ya, untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam kegiatan proses pembelajaran Ibu nih. Kira-kira kapan nih Ibu mau melaksanakannya gitu, rencana tersebut? Karena hambatannya pada minggu lalu gitu, maksudnya pada yang pekan kemarin, mungkin pekan depan sudah dimulai kayak gitu kan, lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi anak-anak juga nanti biar kesananya tuh sudah terbiasa disiplin seperti itu dengan datang yang lebih awal. Jadi lebih cepat lebih baik lah ya Bu ya, karena juga waktu dari kegiatan observasi dan pasca itu memang perbaikan harus dipercepat, karena dari hambatan itu kita dapat solusi, alangkah baiknya kita terapkan untuk lebih cepat. Iya, lebih cepat. Memang berdasarkan catatan saya itu pada saat pelaksanaannya itu tujuan model strategi dan hambatan itu memang harus mempunyai solusi ya, untuk pembelajaran yang lebih baik. Ya saya harapkan dengan rencana perbaikan Ibu ini terlaksana dengan baik, itu membantu kegiatan pembelajaran untuk lebih baik lagi gitu ya Bu ya, mendukung potensi murid. Kegiatan pembelajaran juga harus berpihak pada murid. Kemudian yang terpenting menggali potensi ya Bu ya dari murid itu. Baik Bu, barangkali itu pertanyaan dan penyampaian dari saya berupa catatan saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena Ibu dapat membersamai bersedia bersama saya untuk melakukan observasi, kegiatan observasi sampai ke kegiatan pasca observasi. Mudah-mudahan kedepannya dalam kegiatan pembelajaran Ibu akan lancar, tidak ada lagi hambatan lagi gitu ya, terutama jaringan wifi ya Bu ya yang kurang stabil, jadi Ibu enggak berkorban gitu. Selain aku maksudnya menyiapkan itu juga saya bilang ke pihak sekolah untuk dikasih akses di kelas atas itu, karena aksesnya cuma ada di kelas bawah. Karena anak-anak tuh nggak mau belajar di kelas karena ibu nggak ada wifi enak di bawah, kitanya di masjid seperti itu. Jadi ya sudah, saya bilang ke pihak sekolah, siapa tahu selagi belum terrealisasi yang di atasnya saya siapkan itu dulu kayak gitu. Enggak seterusnya sih, pastikan nanti pihak sekolah pun menyelesaikan permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.